Halo, selamat datang. Kita tunggu dulu ya. Tunggu speaker dan tunggu audiensnya berkumpul dulu. Halo, halo, selamat datang. Halo Kak Kanari. Halo Kak Sandorikum. Halo Kak Devon. Aku angkat jadi co-host ya. Kita tunggu speakernya dulu. Jadi aku briefing dulu deh. Jadi hari ini eh, kita bakal ngomongin tentang Lika-liku konten kreator. Oh, Kak Kanari nih. Oh, Kak Rok Kanari. Oke. Boleh di-akses ya, Kak Kila. Udah aku invite jadi speaker. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang konten kreator. Lika-likunya tuh gimana sih? Ups and downs si para konten kreator nih bagaimana gitu. Karena jujur sebenarnya konten kreator ini kan kayak job yang lagi hype banget nih, kayak semua orang pengen jadi konten kreator, pengen buat konten. Tapi apakah apa yang diekspektasikan orang-orang emang sebaik itu, sedreamy itu? Kita langsung tanyakan saja nih sama Kak Kila. Sudah invite to speak. Kalau misalnya teman di sini mau tanya atau mau sharing juga nih, mungkin saja teman-teman di sini juga merupakan konten kreator kan. Bisa langsung aja request to speak dan aku langsung ACC deh. Jadi bisa langsung sharing begitu. Ayo, apakah request invitationku sudah sampai? Boleh di ACC, Kak Kila dan Kak Devon. Halo Kak Alif, halo Kak Zara. Selamat datang. Kalau misalnya teman-teman mau tanya atau mau share juga bisa langsung request to speak ya. Kita open banget. Oke, apakah Kak Kila kesulitan buat ACC invitation-nya? Oke, Kak Kila sudah jadi speaker. Halo Kak Kila. Baru ada, maaf ya. Oh gitu. Tadi nggak Oke, ada, tadi emang nggak agak ada error sih. requestnya. Oh ya, ya namanya Twitter Space ya. Agak error emang. Gimana nih Kak kabarnya? Baik, baik. Oke, bagus lah. Sekarang lagi di mana nih Kak? Lagi tadi abis ngapain? Di rumah, tadi habis kerja. Oh, aman ya tapi? Aman-aman. Oke. Nah, boleh nih Kak kenalan dulu. Kalau tak kenal maka tak cinta. Tak sayang. Aduh. Sama teman-teman di sini kayak Kak Kila nih, konten kreatornya sukanya buat apa sih? Terus username yang biasa buat upload konten yang mana tuh Kak? Iya, halo, aku biasanya dipanggil Ki aja, Hmm? karena nama aku ribet dan biasanya orang biasanya misspelling. Kadang-kadang jadi Kaila, kadang-kadang jadi Kuila gitu. Jadi Ki aja, huruf Ki. Ki- Aku kalau di Instagram username-nya itu @kilalalen, QILLALALAND gitu. Tapi karena Twitternya lain, mohon maaf ya nanti ditulis deh. Ya nanti mungkin kita bisa pasangin banner kali ya. Aduh, punten. Oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Aku pengen tanya nih langsung. Jadi kakak tuh kapan nih mulai aktif buat konten dan kenapa sih kepikiran untuk ngebuat konten? Karena aku lihat konten kakak itu lumayan susah gitu loh buat dibuat. Kayak membutuhkan desain sampai pemikirannya matang begitu. Gimana tuh Kak, kalau bisa kepikiran? Sebenarnya sih kalau bikin konten, karena memang kerjaannya di marketing, jadi sebenarnya udah bikin konten tapi yang buat brand gitu kan. Hmm, Terus lama-lama oke. mikir kayaknya lucu juga nih kalau yang, punya pribadi dibikin ada branding-annya juga gitu biar orang tuh lebih ingat gitu. Apa ya gitu.
Terus, oh aku suka main Animal Crossing, jadi, oh iya kayaknya lucu nih kalau pakai orang-orangannya Animal Crossing tapi, bentuknya tuh kayak aku gitu. Terus ceritanya Oh. waktu itu, trigger-nya tuh lebih ke waktu aku jalan-jalan sama teman-teman terus, pengen bikin kolase gitu. Kolasenya apa ya yang lucu gitu. Kebetulan kan emang, karena aku ngerjain desain juga jadi, ngertilah dikit-dikit ngoprek-ngoprek desain gitu. Jadi, oh, kayaknya lucu nih kalau dijadiin ceritanya nih fotonya ditempel-tempel terus nanti ada stiker-stikernya gitu. Jadi sebenarnya sih kalau yang, konten yang kayak gini sih sebenarnya baru baru banget dari bulan Juni. Sebelumnya tuh ya Oh. general aja sih foto-foto, terus, caption, pernah juga sebenarnya aku pernah bikin video YouTube juga, cuman, sejak pandemi jadi aku kalau bikin video YouTube tuh cuma jalan-jalan aja. Tapi karena pandemi jadi nggak jalan-jalan, terus jadi males lagi ngupload-nya. Angin-anginan ya. Heeh. Oke, oke. Berarti ini gue baru tahu, berarti ini kenapa sih kok bisa selucu ini karena terinspirasi dari Animal Crossing. Mhm. Oke, I see, I see. Nah, biasanya tuh kontennya selain travel, biasanya kakak suka upload apa aja sih? Mmm, sebenarnya sih waktu pertama kali ngonsepin yang ini, kepikirannya tuh cuman, ya udahlah apa aja yang pada dasarnya sekarang kan apa aja bisa jadi konten ya. Jadi kayak, Mm-mm. ya jalan-jalan udah pasti, terus kalau misalnya lagi pengen ngobrol aja, lagi kepikiran waktu itu ngomongin soal, habis baca buku terus kayaknya ada quotes yang lumayan nyentil nih tentang, kita tuh kayaknya gampang iri sama orang gitu, padahal sebenarnya itu orang kan kita dikasih lihat orang itu paling cuman 15 detik Instastory yang mungkin apa ya, kalau misalnya beruntun pun kayaknya nggak bakalan sampai sejam gitu kan. Tapi udah segitu aja, di luar 1 jam yang kita tonton itu, sebenarnya mereka ada kesusahan apa kan kita nggak tahu gitu. Jadi aku ngajak ngobrol soal itu, terus waktu itu juga pokoknya apa yang aku kerjain lah, lagi renovasi meja, aku dokumentasiin kegiatannya jadiin konten gitu. Pokoknya Oh. kayak intinya sih, lebih kayak diary kali ya, cuman dibikin semua orang bisa baca, kalau diary kan kayaknya buat diri sendiri gitu, kayak jurnal kali ya, gitu. Oke, menarik, menarik. Jadi diperlakukan sebagai jurnal ya, sebagai diary. Jadi kalau misalnya kepikirannya A, ya udah buat aja A. Kalau Mhm, misalnya lagi ngelakuin apa, ya udah buat aja ya. Emang mhm, senang aja gitu. mhm. Oke. Nah, nanti aku balik ke Kak Cila ya. Ini aku pengen tanya ke Kak Dev nih. Halo Kak Dev. Ya, ya. Halo. Gimana Kak Devon kabarnya? Baik, baik. Luar biasa. Oh, luar biasa. Nah, ini Kak Devon aku lihat-lihat nih di @devonwiranata. Sering juga ya Kak buat konten? Betul, betul. Kalau dibilang konten mungkin ya betul itu konten lah. Konten sih, aku lihatnya konten karena selalu ada pesannya begitu loh. Dan pengen tanya sih, sebenarnya aku kan udah kenal Kak Devon ya udah lumayan lama gitu. Tapi aku belum pernah tahu gitu loh, kenapa sih Kak Devon kok pengen gitu dan rutin banget gitu loh buat konten. Kenapa tuh Kak alasannya? Apa ya? Biar ya buat jadi bahasanya apa ya? Jadi online journal gue aja gitu loh kayak apa yang Hmm. pelajarin ya udah gue share karena menurut gue eh, kalau kita share lagi gitu apa yang kita pelajarin gitu ya kita bakal ingat gitu. Dan kalau misalkan berceceran ya udah baca doang ya udah nggak bakal inget lah menurut gua gitu loh, lupa dengan cepet. Tapi kan apalagi Instagram ya, Instagram kan kita buka tiap hari, nggak mungkin ada yang Mm-mm. buka Instagram tiap hari kan kalau di sini Benar. sosmed ya pasti kan lihat-lihat juga buat foto juga itu juga bisa gitu. Dan misalkan kalau mau ngomong sesuatu sama orang atau ada orang yang kayak ada masalah hidup misalnya apa gimana tanya gitu, kebetulan gue pernah nulis soal ini gitu, ya udah tinggal kasih kasih linknya aja gitu loh yang ini gitu. Aktif lah. Tuh. Oke, berarti lumayan mirip dong ya sama Kak Akila. Jadi diary juga, jadi jurnal juga, dan mungkin konten ini bisa buat kayak reminder gitu loh, kayak membantu memori kita juga gitu. Nah, kayak kalau Kak Akila kan tadi dari sehari-hari nih, kalau kepikiran apa ya udah buat aja. Kalau Kak Devon tuh sumber-sumber idenya dan inspirasinya untuk buat konten tuh dari mana aja tuh Kak Dev?
biasa gue dari sehari-hari, terus juga dari ya yang ntar aja saya gue baca newsletter gitu di Mm-mm. ada email gitu kan, terus ada di YouTube gitu-gitu gue ya reshare lah, kan kebanyakan biasa bahasa Indonesia bahasa Inggris gitu, gue coba translate ke bahasa Indonesia gitu dengan bahasa yang lebih mudah ya, biar orang juga lebih ngerti sebetulnya. Oke. Jadi yang menurut kakak juga bermanfaat, pengen kakak sebarin lagi ya ke orang-orang. Karena emang begitu sih, harusnya kita dapat dapat apa ya, dapat sesuatu kita share lagi gitu lah, biar apa ya, kalau dipendem nggak bakal bertumbuh lah gitu lah. Wow. Karena menurut gue itu ya bakal rolling terus gitu loh, bakal ada, it's a cycle gitu. Ya siapa tahu dari konten gue orang bisa ngambil lagi, sadur lagi gitu, terus jadi Mm-mm. sesuatu yang baru lagi. Jadi terus-terusan jadi sesuatu yang baru kan. Ada Mm-mm. kayak sebuah pabrik gitu lah. Jadi Uh, makanya tulisan di itu gue tulisannya Font Factory kan. Bener, bener, bener. Wah, mantap banget nih Kak Devon. Thank you ya Kak Dev. Nah, Hmm. menurut Kak Kila sama Kak Devon nih, menurut Anda nih, kira-kira apa sih pakem-pakemnya, apa konten tuh dianggap baik, sudah baik dan sudah bagus tuh dari mana? Kalau menurut, mungkin dari Kak Kila dulu boleh menjawab Kak. Wah, sebenarnya kalau bagus tuh kan subjektif ya. Mm-mm. Cuman pada dasarnya sih, kalau pribadi, sukanya konten itu yang bercerita gitu. Jadi kalau Hmm. misalnya kita sebutlah kayak misalnya kita ketemu sama orang baru, kita belum pernah ketemu sebelumnya nih lagi di acara gitu kan, kita kan pasti kenalan dulu tuh sama orang itu. Terus nanti mungkin dia akan cerita-cerita dia tuh siapa, ngapain gitu. Jadi nggak langsung, tiba-tiba dia datang terus, "Ini ngapain ya nih orang?" Gitu. Jadi kayak nggak ngerti gitu, sebenarnya tujuannya tuh apa gitu. Kalau misalnya, apa ya, kalau misalnya konten yang lebih bercerita, yang kalau konteksnya Instagram mungkin kayak caption-nya, ada ngajak ngobrol kali atau di, postingannya sendiri tuh ngejelasin dia tuh sebenarnya, apa yang dia ceritain nggak sporadis gitu. Kayaknya kita akan lebih seneng ngikutinnya kali ya, gitu mungkin kali. Oh, Enggak, agak bingung ngejelasinnya. Tapi paham, intinya paham, paham. sih heeh, ya gitu deh. Ya, intinya yang bisa membuat orang ya semakin kepo lah, semakin tertarik lah. Karena kalau misalnya aku juga belajar kan, aku juga ini base marketing nih Kak Eci. Terus aku tuh Aduh. dapat belum lulus, belum lulus. Terus aku tuh dapat juga dapat kayak insight dari Sunyi, kalau ada yang tahu, sun.yi itu. Dia tuh bilang kalau misalnya konten yang baik itu konten yang have a story gitu. Jadi nggak cuma just information, but we can recreate it as like a story katanya. Makanya itu Mhm orang-orang mhm. seneng gitu bacanya kan. Oke, Iya. setuju, setuju banget. Nah, untuk dari Kak Devon sendiri nih, kalau menurut Kak Devon, apakah ada nih konten yang dianggap baik atau yang nggak baik gitu? Kalau yang baik kayak gimana? Kalau yang nggak baik kayak gimana nih Kak Dev? Mhm. Jadi kayak sebetulnya baik buruk itu ya tergantung orang ya. Gue sih menilai netral. Kadang kayak ada satu konten kayak misalnya yang gampang ya, kayak yang clickbaiting banget gitu. Apakah itu baik, apakah itu buruk, kita nggak bisa menilai. Mungkin kadang clickbait itu orang lebih banyak konotasinya negatif. Tapi mungkin buat si kreator biar bisa naikin viewersnya, Views? Mm-mm. apakah itu baik atau buruk, jadi netral. Tapi kalau misalkan dari gue sendiri gitu ya, mungkin nggak ngomongin baik buruk jadinya, tapi gue punya rules sendiri sih ketika konten gitu loh. Jadi nggak jadi pertama itu apa yang gue share itu gue harus resonate gitu lah sama gue sendiri. Ya kalau gue sendiri nggak resonate gitu, ya gimana orang lain mau resonate gitu kan. Apa yang gue percayai, mungkin bisa juga apa yang gue lakukan sehari-hari gitu, atau hal yang gue lagi ngulik saat itu gitu loh. Jadi misalkan kayak gue share apa ya, tunggu, misalnya gue ada beberapa hal misalkan tentang slow down gitu, yang beberapa yang terakhir gitu. Hmm. Kita perlu slow down gitu ya, emang karena saat itu gue juga lagi slow down gitu loh, lagi kok rasanya males gitu ya. Ya udah gue cari-cari gitu mengenai slow down, dan gue ini share gitu ke tempat lain, walaupun
sumber-sumbernya dari internet gitu. Nggak gue yang kasih step-stepnya gitu, bukan dari gue bener-bener murni gitu. Emang dari hasil pemikiran orang lain. Tapi saat itu gue juga lagi ngerasa, kok kayaknya gue ini banget ya, lagi males banget yang ngapa-ngapain gitu loh, nggak produktif gitu. Ya, kalau gue sih gitu sih rulesnya. Pertama yang resonate ke gue sih gitu loh. Kurang Oke. lebih. Ah, Berarti apa yang sudah kakak anggap baik, ya udah ya itu udah baik aja, udah worth sharing lah ya. ya mungkin begitu. Wah gila, keren deh menyimpulkannya. Buat gue, iya. Dipuji gue. Betul betul betul. Gue setuju dengan kata-kata itu sih. Apa yang menurut gue baik ya gue share gitu loh. Jadi konten yang baik adalah menurut gue baik. Oh, sudah dapat kesimpulannya. Oke, thank you Kak Devon. Yep. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang hal yang kita anggap baik itu sudah ya udah kita share aja, lagian juga nggak ada ruginya gitu kan bagi orang. Kita share hal baik ya pasti dapatnya ekspektasi kita responnya baik. Nah ngomong gitu pernah nggak sih dapat komenan yang kayak agak nggak enakin gitu Kak, atau ngeselin gitu? Gimana nih? Pernah nggak sih dari kakak-kakak di sini? Mungkin dari Kak Kila deh. Kak Kila dulu. Nggak ngenakin tuh maksudnya kayak di kayak komen negatif gitu kali ya. Iya, iya. Eh kalau itu aku dapet kebetulan di YouTube sih, nggak di Instagram. Gimana tuh, Itu Kak? jadi kebetulan dulu di Twitter ini itu memang gunanya aku punya eh, creative outlet lain lah. Aku suka nyanyi, nge-cover lagu-lagu terutama Jepang Korea sih. Hmm. Jadi di sini nih kalau diklik URL itu nanti ke YouTube yang isinya konten-konten itu semua intinya. Banyak yang misalnya nih idolanya dia gitu, terus kita nge-cover lagu idolanya dia gitu. Nanti pasti ada aja kurangnya lah karena kan namanya orang udah ngidolain pasti yang nomor satu idolanya dulu gitu. Biasanya sih kayak ya biasanya ya pokoknya ada lah dikritik, ada kurang terlalu lemes lah atau kayak suaranya terlalu kayak anak kecil, mestinya tuh kayak orang yang apa ya yang kayak teteh-teteh dewasa gitu misalnya. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Cuman kan kalau aku sih dari awal ya udah kan emang kita naruh sesuatu ya di internet itu memang kita nggak bisa ngontrol nanti orang akan datang dari mana aja dan ngomenin apaan aja. Jadi kayak ya udahlah terima aja. Toh juga dia ngomen kayak begitu ngaruhnya ke hidup juga apa gitu, ya udahlah biarin aja gitu. Jadi nggak ngefek lah ya juga ke kakak. Mm-mm. Oke, oke. Tapi kakak pernah nggak kayak ngira ini kenapa ya ke orang bisa kayak gini gitu? Biasanya sih kalau yang ini konteksnya kan memang mereka tuh pasti ngebandingin sama orang yang lebih mereka anggap lebih hebat gitu kan. Jadi kayak pasti dibandinginnya Oh. sama ya nggak bisa lah jauh lah. Misalnya ngomongin apa ya SNSD gitu kali ya. SNSD rekamannya aja di studio bagus. Lah Benar. aku kalau rekaman di rumah gitu kan ala kadarnya perlengkapannya pasti Mm. hasilnya sebutlah misalnya aku ternyata suaranya bagus banget gitu hasilnya aja beda hasil rekamannya kan prosesnya beda Mm-mm. apalagi kalau aku nyanyinya nggak sejago Taeyeon gitu jadi ya gimana ya Benar tambah juga tambah sih. lebih gak bagus gitu cuman kan namanya orang nge-cover itu kan interpretasinya masing-masing ya masalah Mm-mm. oh kayaknya enak nih kalau misalnya eh kita nyanyi aransemen pianonya jadi ceritanya lebih lebih galau gitu misalnya ya kan emang emang rencananya emang nggak mau nyamain yang asli gitu tapi biasanya pasti ada yang banding-bandingin sih karena maunya yang yang Disukain, idolanya benar. dia lah yang Mm. lebih bagus gitu. Mm-mm. Oke, oke. Ah, dapat backlash dari K-popers nih. Sudah merasakan. Iya. Yang sabar-sabar ya, Kak. Itu akan Mm. selalu ada sih. Iya iya memang. Oke, oke. Thank you, Kak Kila. Nah, ini dari Kak Devon nih. Ini kayaknya nggak pernah dapat haters ya. Benar nggak, Kak Devon? Betul. Bukan haters mungkin. Apakah pernah gitu, Kak, dapat komen yang nggak enak atau kritik mungkin? Oke. Tadi gue lupa. Eh, apa suaranya Ki bagus loh. Gua tadi baru Gimana denger. ya? Oh, di Ah, YouTube-nya si username-nya apa tuh, Kak Kil? eh username-nya Anoli Kanari ada di ini sih, ada di profile yang ini sih linknya.
nanti ya. Oh, oke. Bisa langsung klik aja guys nanti. Iya silakan. Kalau Oke. gue menjawab ya Dep ya berarti ya. Iya, silakan. Kayak kalau gue sendiri kan entah kenapa mungkin gue belum seterkenal itu kali ya, jadi nggak pernah ya. Ya baru 200 followers gitu di Instagram juga enggak. Tapi mungkin ada berapa sih, kayak kan gue bikin video juga kan buat Mm. ya buat growth space juga, terus buat yang lain-lain gitu. Mungkin ada beberapa komen yang kayaknya kenapa nih gitu loh, kenapa dia ya terkesannya menjelek-jelekan gitu. Mm-mm. Tapi kalau gue jawab dari sisi gue dulu ya, yang tadi yang konten gue gitu. Boleh. Kenapa ya, gue sendiri gue rasa gimana ya, kalau kenapa konten gue cenderung soalnya nggak ya kalau emang ada yang hate gitu ya sebetulnya ya udah gitu loh. Karena kan tadi gue bilang rules pertama gue itu sesuatu yang resonate buat gue gitu loh. Kayak mungkin kalau ada sesuatu yang misalnya tadi slow down, kita boleh slow down nih gitu. Karena A, B, C gitu. Gue share itu kan gitu. Dan kalau misalkan ada orang yang nggak work, setuju? not work for them gitu, ya it's okay gitu loh. Menurut gue perlu slow down gitu. Kalau menurut dia nggak perlu slow down, ya it's okay udah. juga gitu loh, nggak Bener. apa-apa gitu. Ya masing-masing orang mungkin dia lagi nggak butuh slow down. Ya saat ini kan gue butuh, dan gue lagi feel-nya lagi slow down ya. Ya berarti bukan dia yang jadi targetnya saat ini gitu loh. Mungkin nanti di konten lain misalkan tentang apa ya, tentang productivity gitu, tentang menentukan tujuan. Kalau dia rasa oh iya bener nih, kita harus punya tujuan dulu sebelum gini. Ya it's okay juga gitu loh. Kan nggak semuanya, nggak satu konten itu kan menentukan kayak konten gue jelek, konten gue bagus gitu loh. Kayak dari gue rasa sih gitu, kayak ya mungkin belum resonate ke dia gitu, beda-beda lah. Kita kan juga bisa kan nggak suka sama satu konten gitu, atau apa kayak tadi kalau ngomongin K-pop gitu, bisa nggak suka sama satu band karena gini, nggak suka sama lagu ini. Kan kayak mungkin temen yang tadi kalian ngomong Girls' Generation gitu, ya mungkin udah suka lagu Girls' Generation yang Into the New World suka, tapi misalkan The Boys nggak suka, it's okay juga kan gitu. Ya kalau Debbie demen The Boys, it's okay gitu, kayak tapi gue demen yang Into the New World kok gitu, kayak gitu. Nah ya menurut gue sih nggak apa-apa gitu, semua orang punya preferensi. Dan gue ada satu hal yang gue pernah ingat gitu, gue pernah ikut acara ya waktu itu pembicaranya Yosi Project Pop gitu, ini gue ingat banget gitu. Kalau ada yang nge-hate kita, komen mau di YouTube mau di mana gitu, coba lihat itu siapa yang komen gitu loh. Coba lihat siapa, kan kita bisa lihat ya, apalagi di Instagram gitu. Misalkan kayak saya nggak suka sama konten ini karena pakai kata-kata kotornya banyak banget gitu. Nah, kita bisa ada reaksinya dua kan, mau lihat dulu siapa dia atau langsung marah-marah gitu. Kayak bisa aja kita marah-marah, lu ini banget sih, masa ini kan bebas gitu, internet mau pakai kata-kata, it's okay gitu dong. Ini channel gua gitu ya. Atau kita bisa lihat profilnya dia gitu loh. Kalau misalkan ternyata kosong gitu, nggak ada apa-apa, ngepost nggak pernah, profilnya hitam putih gitu, ya kenapa harus digubris gitu loh. Ya dia unknown gitu, dia aja nggak tahu siapa gitu, ya anggap aja itu internet trolls gitu loh. Anggap aja itu dia cuman pengen iseng aja, pengen berlaku aneh-aneh aja. Tapi kalau misalkan kita lihat profilnya gitu, ternyata dia adalah seorang ibu, dia fotonya lagi gendong anak gitu. Aduh. Terus lihat konten gue yang pakai kata-kata kotor gitu, dia pasti merasakan kayak kalau anak dia ngelihat konten ini ngomong kasar gitu, nggak baik dong buat anak dia gitu loh. Dan menurut gue itu make sense gitu loh, kayak oh iya betul, lihat dari sih ya, bisa kita tanya gitu ke orang ya, kalau emang dia bener orang asli ya, kenapa misalnya tadi ibu kan, kenapa bu sama konten saya gitu, bisa kita tanya gitu. Oh soalnya kamu kata-kata kotor gini, gimana kalau anak saya lihat gitu. Oh oke. Tanggung jawab dia. Kenapa? Tanggung jawab ibunya berarti.
ya itu beda urusan gitu kan. Tapi kan kita Mm-mm. tahu jadinya ada alasan kenapa dia hate dan tanda kutip konten Hmm. kita gitu dong. Ha, 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 ha. Oke gitu. Berarti kita kan juga dapat insight. Oh ternyata konten gue juga dibaca anak-anak ya. Padahal gue rasa gue ini naruh Oh, udah untuk 18 tahun ke atas ya halnya gitu. benar-benar. Oh, oke oke. Bisa jadi pertimbangan. Entah ya bukan berarti langsung tiba-tiba kita jadi PG ya, jadi bimbingan orang tua jadi buat semua umur gitu. Mm-mm. Tapi bisa jadi kita ada pertimbangan, ada data kan gitu. Oh ternyata ada Mm-mm. anak juga loh yang views gitu sih. Oke. Kalau yang tadi Kak dari konten yang Kakak buat untuk sebuah mungkin perusahaan gitu. Itu Hmm. kata-katanya kayak gimana tuh Kak? Terus Kak gimana nanggepinnya? Karena kan gue cuman lebih banyak ini ya, lebih banyak bikin dan kan gue karena lihat juga gitu. Mm-mm. Nggak gue langsung bales sih gitu kayak oh ya udah gitu kayak kemarin terakhir ada kritikan juga misalnya oh ini kok nggak ada gambarnya sih tulisan semua gitu dia nggak suka oh ya udah gitu loh tapi kan di belakangnya misalkan kayak gue sendiri misalnya waktunya nggak dikasih banyak gitu misalnya buat bikin Mm-mm. gambar gitu loh misalkan di rentang waktu itu eh, dalam seminggu gue harus ngerjain misalnya beberapa video gitu Mm-mm. dan akhirnya ya udah gue tulisan aja yang penting jadi dulu dan tayang gitu kan nggak ada gambarnya oh ya Hmm. udah gitu loh yang penting kan gue tahu alasannya kenapa oh maybe nanti kalau gue misalnya ada waktu lebih ya udah gue tambahin gambar gitu loh it's okay gitu loh. Benar. Oke, oke. Jadi kalau Kak Devon lihat dulu ya reasoningnya tuh. Mungkin aja kita malah bisa dapat insight dari Ya situ. jangan Oke, langsung kalau kayak kecuali kalau blatantly haters kayak udah ini jelek kayak ini apa tapi like there's no backup reason itu mungkin ya ya yaudahlah lalu lalang saja gitu. kalau kalau just hate gitu terus kita udah search orangnya ternyata ya akun bodong gitu yang ngapain Bener. ditanggapi juga gitu loh. Benar, setuju, setuju. Oke, thank you Kak Devon. Sama Pengen tanya lanjutan. Jadi aku sudah lihat nih feed-feednya Kak Kila dan Kak Dev dan aku kepo banget proses breakdownnya nih dari ide sampai jadi konten tuh berapa lama gitu Kak. Terus aku juga pengen tanya kan ini Kak Kila dan juga Kak Devon kan udah ada stylenya sendiri-sendiri nih. Kalau Kak Kila dari Animal Crossing, dari Kak Devon dari nggak tahu ya, maksudnya ya stylenya Kak Devon like plain and maybe a little bit illustration kayak gitu. Nah itu kira-kira berapa lama sih Kak buatnya? Apakah Kakak juga mikirin panjang gitu tentang copywriting dan juga desainnya? Boleh dari Kak Devon mulu mungkin. Kak Devon dulu, boleh? iya 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 Oke, kaget gua tiba-tiba kaget. breaking terus. Jangan kaget Kak Dev. Oke oke prosesnya ya kayak gue nggak bisa bilang kayak sejauh apa semuanya sampai jadi satu konten itu gimana ya gue bilang proses menemukan style ya kali ya Mungkin boleh cerita proses itu. menemukan style gue nggak bisa bilang kayak oh seminggu sebulan gitu tapi menurut gue itu style itu dari dibuild selama hidup gue gitu loh sampai sejauh ini gitu loh kayak Hmm. kayak kalau lu lihat saya lihat gambar-gambar gue kan kayaknya kan banyak pakai anime gitu lah ya Hmm. ya misalnya Pokemon lah gitu gue ada beberapa konten yang pakai pakai gambar-gambar Pokemon gitu ya kalau misalkan gue dari kecil nggak nonton Pokemon gue kan nggak bakal tahu Pokemon gitu nggak bakal suka Pokemon dan nggak bakal kontennya ada gue selipin Pokemonnya gitu kan nah itu satu di Pokemonnya gitu terus itu jadi prosesnya dari awal gitu dan kalau style si gambar itu kan kalau ya bisa dibilang minimalis lah sebutannya sih minimalis ya gue nggak tahu ya yang benernya apa gitu biasa sih karena nggak ada mukanya gitu cuman outline outline gitu kan nggak apa ya namanya ya bold bold gitu itu pun juga dari SMA kali ya gue coba kayak pengen gambar gue kalau mau suka gambar pun juga tarik belakang dari kecil gitu dari kecil suka gambar gitu makin lama SD karena udah banyak berurusan dengan sekolah ya udah jarang gambar lah ya terus SMA gue
mulai ya gambar-gambar lagi, nyoba-nyoba gambar, tapi lihat orang kayak, waduh gambar gue nggak sebagus itu ya gitu loh. Akhirnya gue ya udah cobalah yang gue bisa, gue yang cepet gitu loh, yang gak gitu banyak detail. Karena dulu waktu Hmm. SMA kayaknya banyak kan belajar mulu gitu loh. Tapi gue masih pengen Wah. gambar gitu loh. Ya udah gue akhirnya nyari-nyari style-style gitu gambar. Ada pernah kayak chibi gitu juga pernah gitu. Pernah gambar terus kayak gue nemu di DeviantArt gitu kayak oh ada yang bikin ginian gitu ya. Kayaknya menurut Mm-mm. gue nggak susah gitu loh. Perlu beberapa menit doang gitu. Setengah jam. Mm-mm. Akhirnya gue pelajarin tuh si minimalis ya udah lebih back tracing sih sebenarnya. Akhirnya kayak oh ini seru juga ya gitu kayak oh boleh nih boleh. Tadi gue bikin buat wallpaper sendiri aja gitu loh. Buat wallpaper komputer. Ya udah gitu. Dan kan dulu-dulu ya belum ada bikin konten Instagram carousel gini lah ya gitu. Ya udah sempat berhenti juga. Terus gue bikin carousel juga sebelumnya nggak pakai nggak pakai wallpaper, nggak pakai si apa minimalis ini gitu. Sempat pakai icon-icon gitu atau gambar yang asli juga gitu. Tapi gue kayak pengen ada sesuatu yang gue banget gitu kayak oh ya udah gue pakai itu deh minimalis. Ternyata masih nggak susah gitu. Gue masih bisa ada waktu buat bikinnya segala macem gitu. Oke akhirnya gue style lah gitu. Itu baru dari ilustrasi ya. Kalau dari nulisnya sih prosesnya ya uh, biasa sih, makanya gue cari sumber sebanyak-banyak aja gitu loh. Gue Mm-mm. subscribe berapa di YouTube channel-channel yang self development yang oke. Terus nyari newsletter ya pakai Ali Abdal, terus Adam Grant lah, uh, Farnham Street, David Perel, Jack Butcher, gitu-gitu kayak yang kira-kira bagus gitu. Kadang-kadang juga dari satu orang ke saya apa ya, yang paling terkenal mungkin yang teman-teman tahu James Clear gitu kali ya, atau Mm-mm. gitu. Kadang kan dari followers Instagramnya kan kelihatan juga gitu siapa sih yang orang-orang hebat yang di follow si James Clear gitu. Oke, ada siapa nih? Oke, gue follow gitu. Lihat bagus, ya udah uh, subscribe channel YouTube-nya, subscribe newsletternya gitu-gitu. Tiap minggu kan mereka kasih kasih artikel-artikel baru ya udah kayak dari situ gue rewrite aja gitu, tulis dulu di buku catatan terus nanti baru di desain gitu sih. Oke, jadi dari stylenya emang karena males ribet gitu ya kadang pertamanya. Iya daripada misalkan nah kadang menurut gue terjebaknya justru kadang di ini di karena susah jadi akhirnya nggak mau bikin Males. lagi gitu loh. Mm-mm. Mendingan sesuatu yang Setuju banget. iya yang gampang buat gue. Gue nggak tahu ya kalau 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 Kila gimana ya pakai Animal Crossing Iya soalnya. makanya Gue seneng liatnya. lebih lebih ribet nggak ya? Coba tanya Kila. Oke, gimana Enggak, nih Kak sumpah Kil? nggak lebih ribet. Nggak lebih ribet. Kalau ngeliatin kontennya Kak Devon tuh malah kayak, ya ampun Kit, tiap mau bikin harus tracing dulu. Aduh, kebayang gitu loh. Aduh, satu gitu di. Aduh, Oh. kalau dari Animal Crossing kan sebenarnya Ya, jadi kalau kebetulan emang doyan ngoleksi ini ya. Apa sih kayak suka ada downloadable konten gitu yang orang-orang tuh pada bikin baju, bikin aksesoris gitu-gitu. Terus oh ya koleksinya numpuk terus emang suka di foto-foto gitu yang pose kanan, pose kiri dan segala macam. Terus waktu itu emang kepikirannya karena mau pergi bertiga sama teman-teman dekat. Terus antara mau pakai avatar Animal Crossing kita atau mau pakai ceritanya waktu itu apa kalau emojinya Apple namanya ya memoji tapi ternyata kurang lucu gitu kayaknya ada yang kayaknya lucuan Animal Crossing deh ya udah nggak apa-apa jadi ya udah paling ya ribetnya di bersihin background karena kan sebenarnya ngefoto-fotoinnya Oh. backgroundnya kan rada akhirnya jadinya rumah Animal Crossing aku tuh dibikin satu dindingnya tuh putih supaya bisa ke cuttingnya tuh lebih gampang. Oh ini jadi tuh Animal Crossing ini backgroundnya di-erase gitu ya Iya, Kak Kil? Oh heeh, alah. Terus pose-posenya bisa sesuai pengennya Kak Kila gitu juga? heeh. Ya paling Wah. disesuaiin aja sih kayak oh mau bikinnya tuh kalau jalan-jalan tuh biasanya emang bikinnya yang ekspresinya
wah kaget gitu, atau yang ketawa-tawa gitu, atau lagi megang apa gitu. Tapi kalau misalnya, kontennya tuh lagi yang ngomongin hal-hal serius atau yang agak-agak cozy gitu, biasanya sih, oh ya bikin nih cerita dia duduk terus merem gitu. Wih. Oh, ini kreatif banget nih, kayak desain hack gitu. Kok bisa ya? Nah, terus Kak, kalau misal dari, segi copywriting-nya tuh Kakak mikir lama nggak? Atau kayak ya udah tulis aja gitu? Lebih ke sebenarnya gini, kan, ceritanya aku tuh mau bercerita, kata temen-temen sih kayaknya, Kila tuh kalau misalnya cerita itu kayak ngedongengin orang katanya. Jadi emang udah ada strukturnya kalau misalnya mau Oh. ngomongin sesuatu tuh, oh berarti, dia kan nggak tahu konteks nih, berarti harus ceritain dari awal gitu, atau Mhm. biar lucu justru ceritain belakangnya dulu baru dikasih tahu kemarin tuh ternyata ada apa, misalnya kayak gitu. Tuh nggak tahu sih emang natural aja emang kayak begitu. Nah, konten ini juga, sama lah kira-kira gimana ya cara nyeritainnya supaya menarik gitu. Jadi kayak disusunnya tuh ya kayak aku mau cerita ke teman aja, cuman ditulis gitu, didesain. Mmm. Oke. Kira-kira berapa lama tuh, Kak? Kayak gitu. Eee, kalau kebetulan sih kalau yang Avatar Animal Crossing-nya aku tuh udah banyak bank fotonya. Jadi kalau lagi iseng nih, lagi Di-stok. main iya, lagi main terus, ganti baju ah buat difotoin, entar ganti baju lagi ah buat difotoin gitu. Terus nanti udah banyak numpuk, paling nanti dipilih set yang sesuai aja. Kalau misalnya perginya ke mall, oh ya bajunya berarti yang biasa aja gitu. Kemarin, apa namanya, 17-an, oh cari yang merah putih warnanya gitu-gitu. Tapi kalau untuk, putting together semuanya gitu, emang lumayan lama sih karena, apa ya, pengennya tuh rame, menyenangkan, tapi sama semua, bukan sama semua, apa ya, senada gitu. Jangan sampai yang, warnanya beda sama yang lain gitu, karena udah ada ceritanya nih, karena emang start-nya di desain terus habis itu pindah ke marketing. Jadi udah kayak, oh ya harus maksimalin branding-nya berarti gitu kan. Jadi, oh ya warnanya harus ini, tulisannya harus pakai font ini, gitu. Jadi harus ada kesinambungannya lah intinya gitu. Paling yang ribetnya tuh kalau misalnya udah agak namanya juga manusia ya, suka ada bukan perfeksionis, apa ya, pengennya tuh sesuai sama keinginannya, jadi tuh suka, "Aduh kayaknya belum oke nih, apa ya yang belum oke?" Gitu. Aku tinggal dulu, aku tinggal, kan ya biasalah melakukan pekerjaan sehari-hari, misalnya kalau udah malamnya tidur, besokannya dilihat lagi, "Oh iya Mmm, ternyata kurang ini," gitu. "Oh iya ya, kayaknya oke. ditambahin kembang api lucu," gitu, misalnya gitu-gitulah. Oke, jadi no rush lah ya, ya senyamannya Kakak Mhm, aja sih buatnya. Wow, mhm, oke, thank you Kak Cila. iya. Untuk, karena Kak Cila dan Kak Devon ini style-nya sangat-sangat, apa ya, unik dan menarik banget nih. Menurut Kak Cila dan Kak Devon, apakah style itu penting untuk as a content creator to make a content? Gimana tuh Kak Cil? Dulu deh. Kalau penting sebenarnya sih, terutama kalau di Instagram ya, karena kan kontennya visual banget tuh, Mhm. lebih kayak untuk ngebedain, konten kita aja sih. Jadi lebih ada orang lebih mengenali gitu. Kalau sekarang kan kayaknya orang udah banyak yang ngomongin personal branding ya. Kalau Mhm. misalnya orang, ngelihat sesuatu terus, oh ingetnya sama orang tertentu gitu. Lebih enak aja, lebih gampang orang lebih gampang ingat, intinya sih gitu. Jadi kalau misalnya lagi nge-scroll terus ngelihat di feed-nya kalau kayak, Kak Devon kan, oh ada, yang, gambar anime, minimalis gitu. Dia langsung tahu kalau itu Kak Devon yang nge-post, maksudnya kayak lagi nge-scroll gitu, terus kayak 0, sekian detik tuh langsung tahu gitu, oh baca ah, misalnya gitu kalau dia emang ngikutin. Tapi kalau misalnya kita style-nya tuh bukan kurang sih, maksudnya nggak terlalu ada ciri khasnya, takutnya orang yang, kayak cuman sambil nge-scroll gitu, nggak ngeh kalau kita nge-post misalnya gitu. Oke oke, bener bener. Jadi ini jawabannya sangat marketing sekali Kak Cil. Iya, ya ampun, padahal tidak Nggak apa-apa, bermaksud loh. tapi malah insightful loh, bener loh, kayak kalau dipikir-pikir kayak bener juga gitu, personal branding itu salah satunya ya biar diingat gitu kan, dan Iya, jadi top of mind lah, cie, top of iya, mind. iya bener, bahasanya langsung menjadi marketing. Iya, mungkin kita kapan-kapan ngomongin marketing. Bisa bisa bisa.
Oke oke, thank you Kak Kil. Nah, kalau Kak Devon nih yang, tanpa ribet, menurut Kakak style dari seorang content creator itu penting nggak sih? Kayaknya penting sih, menurut gue sih penting ya, Mhm. tapi bukan sesuatu yang harus udah ada gitu kalau menurut gue ya, kayak kayak awal-awal juga gue pas pertama kali bikin tulisan gitu juga beda gitu sama yang sekarang gitu. Entar lama-lama juga dapet kok kalau mau style gitu. Kalau misalnya dalam konteks, apakah kayak baru mulai harus harus diferensiasi gitu langsung? Ya nggak juga sih. Kalau nggak lama-lama bisa bisa dapet gitu. Gue pun juga gitu loh, kayak konten-konten pertama nggak ada yang minimalis begini gitu loh. Bahkan gue sempet uh, cari yang gambar-gambar gitu juga gitu. Dan uh, akhirnya kan nemu ini, oh kayaknya menurut gue gampang, terus juga belum ada lah gitu yang, nah ini yang salah satu yang gue juga nemuin gitu loh, karena gue rasa juga belum ada yang menggabungkan self development sama pop culture atau anime-animen gitu lah. Oh. Akhirnya gue, oh kayaknya belum ada nih, gue ambil aja gitu loh. Kayak, Mhm. karena gue sendiri pun ketika nonton anime gitu, terutama One Piece ya, gue karena demen banget One Piece, yang gak ada gitu loh. Dapat juga pelajaran self development juga gitu loh dari anime itu. Dan gue rasa uh, oh bisa juga nih kalau digabung-gabungin nggak bakal jauh-jauh amat gitu loh. Kayak oh masih ada nih, kayak misalnya karakter A gitu, sifatnya apa gitu, misalkan kayak uh, misalnya Naruto lah, Naruto yang orang lain suka, orang-orang suka, tahu lah ya lumayan ya, kayak Naruto ini sebetulnya udah punya tujuan hidup dari awal gitu loh, pengen jadi Hokage gitu loh. Mhm. Itu kan di anime gitu. Sama dong kayak kita di kehidupan nyata gitu. Kayak maksudnya kita perlu tujuan hidup gitu loh. Us. Kayak si Naruto, walaupun ini anime ya, tapi Naruto ya akhirnya kan dapet kan tujuan dia, akhirnya jadi Benar. Hokage. Spoiler alert kalau ada yang belum pernah nonton Ya Naruto. semuanya tahu sih bahkan. Ya. Nah, tapi gue akhirnya gabungin si Naruto ini di cover sama kayak misalkan bagaimana kita bisa mencapai tujuan kita gitu loh. Apa yang harus dilakuin gitu. Dan kadang tujuan itu juga spektrum gitu. Ada beberapa hal yang nggak bisa kita kendaliin, ada beberapa hal yang kita bisa kendaliin gitu. Mungkin kalau bisa di-relate dengan Naruto, ya Naruto nggak bisa kendaliin beberapa hal yang terjadi di desa Konoha gitu. Ya orang tuanya meninggal juga nggak bisa dikendaliin, tapi dia kan bisa kayak latihan gitu. Bahkan sampai diangkat sama salah satu ninja hebat kan gitu, Jiraiya gitu kan, kayak buat Benar. latihan sama mereka, sama dia gitu. Yang penting kan usaha latihan ya, kita juga gitu loh, kayak untuk mencapai tujuan apapun tujuannya menjadi ya contoh ya, sesuai konteks ini jadi konten kreator gitu ya, bikin konten lah gitu, mau punya badan six pack lah ya, olahraga lah tiap hari gitu loh. Benar. Jadi menurut gua, oh akhirnya gua pikir-pikir kedua hal itu bisa loh ternyata digabungin dan nggak maksa-maksa amat gitu loh. Akhirnya ya udah gue bikin lah seperti itu, nentuin oh kalau ketika ada apa self development yang gue pengen share gitu, ya tambahin bumbu si fictional karakternya itu gitu. Oh. Keren banget Kak Devon. Karena mikir suka anime dan mikir, oh belum ada nih yang ngehubungkan self Iya, development dan anime. ya. Kayak Tapi gue dibuat. Oke. Nah, untuk future plan-nya nih Kak, apa sih yang ingin dicapai Kak Devon in the future as a content creator? Cie. oh gue future Hmm. apa? Future apa? Apa yang ingin Kak Devon capai in the future as a content creator? Gue masih banyak sih yang pengen gue explore gitu loh, kayak cuman mungkin waktunya gitu, kayak sekarang gue nggak, kan gue nggak ini ya, nggak bikin konten doang ya, ada kerjaan-kerjaan lain gitu. Ini masih jauh, sejauh ini kan baru jadi ini ya, jadi digital node gitu, digital garden gue gitu lah ya. Masih banyak sih sebetulnya, gimana sejauh ini ya gue jalanin aja dulu, kayak ya udah bikin konten gitu, kalau ada yang suka ya oke gitu.
Ya mungkin next kalau misalkan ada yang gara-gara lihat konten gue mau undang jadi speaker gitu, ya it's okay juga, itu sesuatu hal yang Benar. baik. Dan karena belum sampai saat ini kan belum menghasilkan lah ya dari konten gue ya. Ya siapa tahu ya mungkin next step kalau bisa ada dapat penghasilan dari konten, wah itu bersyukur sekali gitu. Tapi kalau belum ya udah, Amin. keep creating aja dulu gitu loh. Karena pada dasarnya kan cuman lebih pengen sharing apa yang gue pelajarin selama ini gitu loh. Nggak ke nyari duitnya gitu loh. Ush, keren banget Kak Dev. Thank you Kak Devon. Semoga soon enough bisa dapat revenue. Ya itu tunggu waktu yang terbaik lah itu. Oke, serahkan pada yang di atas. Oke, Kak Gila, tadi ini pas banget ya tadi ngomongin Naruto dengan tujuan. Apa yang ingin Kak Gila capai in the future as a content creator? Berat sekali. Bingung sejujurnya, karena, emang niatnya ingin berkreasi aja sih. Emang orangnya nggak bisa diem terus, pengen bikin ini, kayaknya lucu, gitu. Mungkin kalau tujuan jangka panjang ya pada dasarnya, eee, kalau tujuan hidup secara keseluruhan itu kan sebenarnya aku pengennya, eee, bisa meninggalkan legacy gitu untuk orang. Intinya sih kayak matinya tuh ada ninggalin sesuatu yang berguna, intinya sih gitu. Wih, Cuman kalau disambungin ke kegiatan konten ini lebih kayak setidaknya kalau misalnya ada yang bisa aku share tuh, manfaat lah buat orang, intinya sih gitu. Jadi pengen lebih banyak bikin, apa ya, kadang-kadang kalau misalnya kita cerita sama temen itu kan kita cerita, hal-hal yang, nggak cuman yang nggak semua orang, maksudnya kita nggak cerita ke semua orang gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi mungkin, harapannya adalah orang nemuin sesuatu yang, misalnya, travel blogger lain atau misalnya, eee, nggak travel doang lah, misalnya productivity kali ya, kayak aku kan sebenarnya apa aja dibikin, yang nggak ditemuin di tempat lain jadi, ditemuin di tempat aku. Karena, aku nge-sharing-nya tuh bener-bener ya udah apa yang mau aku omongin gitu. Kayak mungkin ibaratnya tuh kayak, eee kalau ngomonginnya travel gitu ya, kadang-kadang kan orang suka yang, "Oh ya harus ke sini, wajib banget makan ini di sini," gitu. Entar, "Kayaknya ada yang lebih enak loh dari ini," gitu. Misalnya kayak gitu-gitulah. Jadi ada manfaatnya intinya mah gitu. Ada wah, faedahnya nge-follow aku teh. gak ada manfaatnya juga apa-apa sih. Oke. Ya, ini tujuannya by the way Nobel sekali ya, agar ada legacy ini, agar ada manfaat yang ditinggalkan di bumi, di bumi. Ya kira-kira Oke. gitulah. Oke nih, the last question nih, mungkin buat Kak Kila dulu. Apa yang ingin Kakak sampaikan kepada audiens kita, pada growth spacer yang juga punya keinginan untuk membuat konten dan jadi konten kreator? Nggak usah kebanyakan mikir, nanti begini, nanti begitu, udah bikin aja. Kalau nggak kebikin-bikin nanti kayak, apa ya, kita kan kebanyakan takut ya, takut nggak sesuai sama ekspektasi orang, atau takut, nanti, nggak bisa konsisten gitu, atau pokoknya banyakan kekhawatirannya lah. Pada dasarnya kita nggak ada yang maksa kok, kalau kita mau ngelakuin sesuatu buat diri kita sendiri, ya lakuin aja gitu. Jadi, Benar, daripada menahan-nahan diri terus, udahlah nggak apa-apa, kerjain aja gitu. setuju banget. Thank you Kak Kila. Kak Devan? Wacana. Apa ya? Gue juga bingung. Sebetulnya kayak ya pada dasarnya kan manusia itu makhluk yang demen sharing, betul kah, Debbie? Benar, spirit of share-nya selalu ada. Betul. Spirit of sharingnya selalu ada gitu. Ya kan apa yang gue lakuin, Kila lakuin, dan teman-teman mungkin konten kreator bahkan yang besar-besar lakuin kan share sesuatu gitu ya. Ya kita udah punya modalnya itu loh, kayak ya setiap orang sebetulnya demen sharing gitu. Kadang yang bikin rasis kan itunya ya, kayak aduh takut jelek, takut ini, takut apa gitu. Gue gimana ya, gue gini gitu. Ya dari apa yang kita ngobrolin hari ini aja kelihatan gitu loh, kayak ada gila yang pakai Animal Crossing di apa-apain jadi sebuah konten gitu loh. Gue ambil dari comot dari sini, terus ambil dari anime apa, jadi konten juga gitu loh. Jadi kayak
apapun sebetulnya bisa gitu loh, apapun yang mau di-sharing gitu. Misalnya takut apa, ya gue juga uh, bukan bukan 100% original dari gue juga gitu kok. Apa yang gue share gitu, it's okay gitu. Kalau misalnya rasa takut udah orang lain udah pernah ada yang sharing, ya it's okay gitu loh, nggak apa gitu. Kalau misalnya dihujat orang ya tadi juga kayak bukan masalah bagus atau enggaknya, cocok atau enggaknya gitu loh. Mungkin tadi kayak ada orang yang suka A, ada yang suka B gitu. Ya ya udah, all we have to do is show your work, show our work kalau kata Austin Kleon ya. Show your work aja gitu loh. Nah, justru malah ketika kita sharing gitu, kita bikin konten, justru kan kita dapat feedback gitu loh dari orang. Kita jadi tahu apa yang oke, apa yang enggak gitu. Apa yang ternyata bagus atau yang masih kurang. Bahkan mungkin kita pun sendiri jadi ngeliat gitu loh. Mungkin orang nggak langsung, tapi kita sendiri setelah di-share terus kita baca sendiri, kok kayaknya ini ya, gue ternyata ada typo nih di sini gue tulisannya. Next time gue berarti lebih hati-hati lagi gitu loh. Ketika gitu. Kayaknya gue cocoknya, gue kayaknya oke deh gabungin tulisan gue sama anime. Coba gitu. Iya lo bener juga ya. Naruto tujuan hidup Naruto kan punya tujuan hidup ya jadi Hokage ya. Oke juga ya, betul ya. Bisa juga ya gue. Kayaknya oke nih gue sharing tulisan tentang Naruto yang punya tujuan hidup. Jadi lagi gitu sesuatu kayak setelah kita share gitu, kita share di ya platformnya banyak lah, nggak cuma di Instagram gitu. Mungkin karena sekarang lebih banyak orang pakai Instagram ya. Karena gue pun juga share-nya kan selain di Instagram di @devanrenata, gue juga ada share tulisan juga di lagi ngulik.substack.com, di subscribe ya. Benar. Jadi ya banyak macam juga. Kalau misalnya betul juga tadi gue makanya kenapa gue mention, gue jadi ingat yang nggak harus itu kok share di Instagram gitu loh. Nggak, gue pengen misalnya resistnya apa kita, gue bisa nulis tapi gue nggak bisa gambar, gimana dong, kan Instagram itu visual banget. Ya udah, coba platform lain, Twitter kan teks doang gitu, coba gitu misalnya. Tapi kayak gue nggak jago nulis, gue lebih suka ngomong, ya udah pakai suara gitu loh. Suara bisa apa, podcast misalnya, bikin podcast itu bisa juga gitu. Gue nggak jago apa, kayak ini sekarang banyak media deh gitu loh. Kalau emang excuse dan resist kita begitu gitu, ya bisa kita milih balik lagi apa yang cocok buat kita gitu. Mungkin Instagram banyak lah yang nonton, orang audiensnya banyak gitu. Spotify podcast ada yang denger, nggak ada juga gitu loh. Kalau emang takut nggak ada yang denger ya takut nggak ada audiensnya gitu, ya bisa aja sesuaiin aja sama apa yang kita inginin gitu loh. Bahkan juga gue nggak bisa ngedit ya, banyak konten yang nggak diedit, tinggal taruh aja, oke aja gitu loh, kayak gitu. Jadi ya udah, mulai show your work, kalau you have to do show your work gitu loh. Mantap Kak Devon, thank you. Oke, karena ini udah the last questions, aku tutup dulu. Tapi sebelum tutup, aku mau mau ngasih tahu nih buat teman-teman yang butuh support, apalagi yang lagi pengen buat konten, tapi kayak masih timid, masih takut-takut. Nih kita ada banyak banget teman-teman yang akan ngedukung Anda. Jadi tinggal masuk aja nih, tinggal slide ke atas, lihat banner, tinggal klik aja. Nah nanti Anda dapat nih banyak support system dari Discord Keluarga Sukamaju yang siap mendukung Anda untuk ngebuat konten, mendukung Anda jadi tempat curhat dan juga tempat diskusi tentang banyak di situ. Nah, lalu jangan lupa juga buat ngecek kakak-kakak keren di sini, Kak Kilalalen yang di username IG-nya di @kila double L Lalen. Jadi QILLALALAND. Lalu kalau misalnya mau ngecek covernya Kak Kila juga bisa cek di @rockanary, ROCKANARY. Kalau mohon maaf kalau salah. Boleh benar Kak? Makasih loh. Iya benar-benar. Iya, oke. Nah, kalau misalnya mau cek
Wiranata yang tidak kalah keren juga bisa cek di @devonwiranata. Kalau mau ngundang Kak Devon jadi speaker juga boleh banget. Lalu kalau mau kepoin lagi ngulik ini. Lagi nguliknya ada di lagingulik.substack.com. Oke, thank you ya untuk Kak Devon dan Kak Kila yang udah ngeluangin waktunya buat sharing sama teman-teman di sini. Dan juga thank you banget buat teman-teman yang udah ikut nyimak gitu. Karena I'm sure there are so many insight that you can get gitu. Oke, thank you so much dan see you in the next Twitter Space. Bye-bye. Bye-bye, thank you. Bye. Ya, ini. Bye.